Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini masih kita berbicara mengenai, kemarin kita berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita yang percaya, bagi kita yang melakukan setiap firman Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang tidak melakukan firman Tuhan, maka keselamatan itu menurut firman Tuhan tidak ada. Karena kita tidak melakukan. Tetapi ketika kita melakukan, maka kita akan mewarisi kerajaan sorga. Ya, karena itu firman Tuhan yang katakan. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya apa? Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk menerapkan firman Tuhan, untuk melakukan setiap firman Tuhan. Nah, saat ini kita masih mempelajari ya tentang kebenaran firman Tuhan, terus sampai kepada akhir kesudahan. Artinya apa? Kalau sudah digenapi firman Tuhan katakan, orang mencari firman Tuhan tidak ada lagi karena sudah genap waktunya. Saat ini kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 ya, sampai seterusnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa mereka berbahasa lidah, ya, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, kalau kita lihat seterusnya ada bahasa-bahasa lain ya. Ayat yang ke-9, bagaimanakah mungkin? Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pantos dan Asia, Frigia, itu untuk mengurumi mereka di Serambi dan disebut Serambi Salomo. Ya, mereka berbahasa-bahasa. Ya. Ada sekarang yang berkata, ayo ikut bahasa, ayo berbahasa lidah, ayo ikut saya berbahasa lidah. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketika orang berbahasa lidah, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa lidah, itu tidak diajarkan oleh pendeta manapun, tidak diajarkan oleh si A, si B, si C, tidak.
Karena itu pemberian Roh Kudus. Jadi kalau ada yang berkata, ayo berbahasa lidah, ayo ikut saya, itu menurut firman Tuhan tidak sesuai. Ya. Karena firman Tuhan berkata kalau Roh Kudus itu turun kepada pribadi seseorang itu tidak diajarkan. Karena ada yang berkata, ayo ikut saya. Yalah baba. Akhirnya jemaat itu, yalah baba. Apakah sesuai? Tidak sesuai menurut firman Tuhan. Menurut firman Tuhan. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai sahabat-sahabat Kristus, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedoman di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan yang memberikan kita kesanggupan. Kita kembali kepada firman Tuhan yang kita bahas saat ini. Mengenai tentang pencurahan Roh Kudus. Ya. Mengenai pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada setiap manusia yang membuka hatinya untuk Roh Kudus. Untuk Roh Kudus penuhi, untuk bahasa lidah itu datang di dalam kehidupan setiap manusia yang membuka diri. Kalau tidak membuka diri ya tidak mungkin. Tapi ketika orang membuka diri, maka mereka akan menerima. Tetapi bukan suatu kebanggaan. Ketika udah terima bahasa lidah, ya langsung menyepelekan orang lain, langsung tidak memperhatikan orang lain. Ketika ada yang belum menerima bahasa lidah, kita katain dia, itu tidak sesuai juga. Karena firman Tuhan bilang gak boleh sombong rohani. Jadi dalam hidup kita mau belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar untuk selalu berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan mahingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi di sini tidak ada istilahnya ada hamba Tuhan bilang, ayo ikut saya berbahasa ini, ayo bla 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 bla. Tidak ada. Kalau menurut firman Tuhan ini, ya, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat di surga. Dia akan turun, ya. Yang kali kedua, sebelum dia turun, dia tidak membiarkan kita sebagai anak yatim piatu. Dia mengutus, dia memberikan namanya Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, penyelamat di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menginsafkan, yang menyadarkan kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita lebih berharap kepada Tuhan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek yang ada. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali orang yang selalu berkata, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi selesai itu dia berantem. Dia menjelekkan si A, si B, si C dan seterusnya.
Apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai sahabat-sahabat Kristus, mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita merayakan tentang pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta, hari ke-50. Hari yang ke-50 berbicara tentang hari Pentakosta. Jadi dalam hidup kita mau belajar untuk tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan buat kasih anugerah pertolongan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Berbicara tentang angka 50, di sini berbicara mengenai, kalau kita lihat dalam bahasa Hebrunya itu berbicara tentang nun. Ya. Ketika kita berbicara tentang hari Pentakosta, kita berbicara tentang bagaimana kita menjangkau jiwa. Karena nun berbicara tentang ikan atau jiwa-jiwa yang kita harus rebut, yang belum percaya kepada Tuhan. Kita doakan supaya mereka percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ini hari ke-50 kita berbicara tentang hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita menerima Roh Kudus, yang kita lakukan adalah menjangkau jiwa untuk Tuhan. Angka 50. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan di dalam segala hal. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Siapakah kita? Tuhan mengasihi kita dimanapun kita berada. Dia mau hidup kita tetap dekat dengan Dia. Jadi dalam hidup kita ini, saat ini kita berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus. Ya, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, mari kita jaga perkataan kita. Kita jaga supaya kita jangan ada caci maki, jangan ada kata-kata kotor di dalam pribadi kita, jangan menjelekin orang A, C, B, C, C, tetapi lihatlah akan pribadimu, pribadiku. Lihatlah apakah kita sudah dekat dengan Tuhan, apakah kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, apakah kita lebih intim dengan Tuhan. Ada hubungan yang luar biasa. Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua adalah berhubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan dengan cara apa? Kita selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada, percayalah bahwa Yesus Kristus yang sudah naik ke surga menyiapkan tempat. Dia akan datang kembali. Dia akan datang untuk menjemput setiap orang yang percaya. Jadi sahabat Kristus,
Mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya kita yang ada saat ini, ya, sebelum datangnya Antikris, kita sudah terangkat. Kita sudah terangkat. Karena ketika kita melihat keadaan sekarang, ketika kita melihat keberadaan sekarang, wow, udah mulai menampakkan diri. Setiap antikris itu udah mulai menampakkan diri. Satu persatu. Dia mulai menampakkan. Jadi kita yang ada, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini kita merayakan tentang pencurahan Roh Kudus. Ya. Menikmati, merasakan Roh Kudus, menikmati apa lagi ya? Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, kita mau belajar untuk tetap ayo terus kepada jalur firman Tuhan. Ayo terus, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, tapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan. Sahabat Kristus, andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Hari-hari ini banyak orang yang mencari kedamaian. Banyak orang yang mencari bagaimana hidup tentram. Bagaimana supaya jiwanya tenang. Dia pergi ke A, ke B, ke C. Menurutnya benar. Tetapi firman Tuhan katakan itu semu adanya. Sementara. Tetapi ketika kita datang kepada pemberi damai. Kita datang kepada pemberi damai. Kita datang kepada pemberi damai sejahtera. Maka pendamai sejahtera itu. Kita datang kepada dia. Maka kita akan merasakan luar biasa. Ya, yang memberikan damai, yang memberikan sukacita. Roh Kudus tolong dalam kehidupan kita semua. Ketika engkau sudah menerima Roh Kudus, tetap peliharalah Roh Kudus itu. Jangan pernah tinggalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Roh Kudus. Tetap bangun hubungan terus dengan Tuhan. Sahabat Kristus, mari kita tetap percaya dan lakukanlah apa yang Tuhan mau. Banyak sekali yang kita harus lakukan pada saat-saat ini. Kita harus berdoa buat bangsa kita yang kita cintai. Kita berdoa buat keamanan. Kita berdoa buat pelayanan yang Tuhan percayakan supaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Tugas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Kristus, tugasnya banyak. Selain berdoa, selain berdoa, apalagi? Berdoa itu banyak. Berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negeri, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa seluruh jemaat. Ya, selain itu apa? Pergi beritakan Injil. Bukan cuma satu, bukan itu firman Tuhan, bukan hanya untuk hamba Tuhan saja. Tetapi ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan,
pergi beritakanlah Injil itu seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam kehidupan kita harus mengerti dan memahami. Nah ini di dalam Matius 28 ayat yang ke 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, mempunyai tugas, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita sudah dipenuhi oleh kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus itu, mari kita mau belajar untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan yaitu yang paling utama adalah apa? Selain kita harus melakukan perintah-perintahnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini mengingini kepunyaan orang lain, jangan bersaksi dusta, ya. Ada 10 hukum dan menjadi 2 kata firman Tuhan, jadi 10 dari 300 sekian menjadi dari 10 itu. Ketika kita belajar di hukum Taurat itu ada 360-an ya perintah-perintah. Di dalam 10 hukum itu ada peraturan bagaimana untuk bagaimana menghormati manusia, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana menghormati, dan cara-cara ibadah seperti apa, cara-cara memberi diri kepada Tuhan seperti apa, ya, memberikan persembahan seperti apa, memberikan ukupan kepada Tuhan seperti apa, memberikan, itu banyak, ya. Itu ada banyak perintah-perintah yang ada. Dan di dalam perjanjian baru menjadi 2. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan itu sudah berbicara semua perintah-perintah yang ada, dan kasihilah sesama udah berbicara perintah-perintah yang ada. Nanti kita akan bahas di lain waktu, ya. Contoh begini, peraturan-peraturan kalau kita baca di dalam Keluaran itu ada di imamat, dan bagaimana peraturan-peraturan yang ada, peraturan-peraturan manusia itu ada semua. Jadi kita yang ada hari ini kita sedang merayakan tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi mari kita mendekat dengan Tuhan. Tugas kita saat ini adalah pergi beritakan Injil ke seluruh dunia. Sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini tentunya ada yang kita harus rencanakan. Tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan. Dan firman Tuhan katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan
sebagai sahabat-sahabat Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jangan lupa, garis bawahi, jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa Indonesia dan untuk bangsa Israel. Berkatilah bangsa Israel, berkatilah bangsa Israel. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, doakanlah bangsa Israel. Karena itu adalah firman Tuhan yang ajarkan. Barang siapa yang memberkati bangsa ini akan diberkati. Itu firman Tuhan katakan. Barang siapa yang berdoa buat bangsa ini akan diberkati. Ketika engkau berdoa buat bangsa Israel, engkau berdoa untuk turun berkat di sana, maka engkau diberkati. Ada salah satu contoh ya. Ada seorang nabi, dia menerima itu, tapi ketika dia berdoa, dia memberkati bangsa Israel. Jangan pernah kita mengutuk bangsa Israel. Apakah ada sangkut paut tentang Roh Kudus? Ada. Sangkut pautnya di mana? Sangkut pautnya di sini. Yesus atau Yeshua dalam bahasa Ibrani. Yesus bahasa Indonesia, Jesus Christ bahasa Inggris, Yesus bahasa Yunani, bahasa Ibrani Yeshua. Yeshua HaMashiach, dia turun untuk manusia. Jadi firman jadi manusia untuk manusia. Dia naik, dia mati, ya, dia jalani hidup sebagai manusia. Dia mati, disalibkan, dia bangkit pada hari ketiga. 40 hari dia kunjungi. Ke 50 hari dia naik ke surga. Dia naik ke surga. 30 dia ketika dia naik ke surga, hari ke-50 hari Pentakosta. Ya. Ketika dia naik ke surga, dia bangkit, dia naik ke surga. Untuk menyiapkan tempat bagi kita. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan ini. Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Hari ke-50, hari ke-50, ya. Waktu dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat bagi kita. Dia kasih namanya Roh Kudus. Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ketika dia naik ke surga, dia memberikan namanya Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus, hari ke-50. Ya. Dan berbicara tentang 50 di dalam bahasa Ibrani, itu berbicara tentang ikan, atau berbicara tentang jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah dengar firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan. Berkati setiap orang-orang yang mendengarkan. Oh, firman Tuhan ini Engkau memberkati. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati sahabat-sahabat Kristus. Tuhan tolong semuanya, Tuhan berkati. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Mempersiapkan tahun 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tuhan memberkati semuanya. Baik pun pemilihan
Oh, untuk DPR, MPR yang ada, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya. Tuhan campur tangan. Pulihkan bangsa kami, dan kami berdoa juga buat bangsa Israel. Tuhan berkati bangsa Israel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bensem Yesua Elohim Baruk. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. Segala keperluan, kebutuhan sidang jemaat-Mu dan kebutuhan kami sebagai hamba-Mu Tuhan, Engkau cukupkan setiap apa yang kami perlukan, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha, pekerjaan yang ada. Jemaat-jemaat-Mu dan kami Tuhan, Engkau berkati semuanya. Berkati pendidikan anak-anak yang Engkau titipkan bagi kami. Segala keperluan, kebutuhan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya terimalah berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, Roh Kudus selalu menyertai, memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.